Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati fillah rahimakumullah, santri intan ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, insyaallah kita tidak masuk ke bahasan tafsir lebih dulu, tapi sebagai muqaddimah, sebagai bahasan pembuka, kita ingin membahas satu tema tentunya masih berkaitan dengan tafsir dan lebih kepada bahasan keutamaan ilmu tafsir dan kebutuhan umat untuk mempelajari ilmu tafsir. Artinya pada kesempatan pertemuan pertama kali ini kita ingin belajar supaya kita lebih termotivasi untuk kemudian bersama-sama bersemangat untuk belajar tafsir Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana tadi sudah kami sebutkan, bahwasanya insyaallah di pertemuan pertama ini tidak masuk ke kitab dulu, dan kita akan mulai nanti mungkin di pekan depan di surah Al-Bayyinah. Sebagai pembuka saya ingin bacakan ini satu tema berkaitan dengan fadlu ilmi tafsir wa hajatil ummah ilaih, keutamaan ilmu tafsir dan kebutuhan umat akan ilmu tafsir. Al-musyahidun al-kiram, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu tulisan yang kami sadur dan menjadi rujukan dari Syekh Abdul Aziz Al-Mutayri. Beliau menyebutkan inna ilmat tafsir min asyrafil ulumi wa ajalliha wa a'zamiha barakatan wa awsa'iha ma'rifatan wa hajatul ummah ilaihi massah. Wa qad syarrafa Allah Subhanahu wa ta'ala ahla tafsiri wa rafa'a makanatahum wa ja'alahum marja'an li'ibadihi fi fahmi kalamihi wa ma'rifati muradihi wa kafa bidzalika fadlan wa syarafan. Kata beliau hafizahullah ta'ala, sesungguhnya ilmu tafsir di antara ilmu yang paling mulia,
ilmu yang paling agung, ilmu yang paling besar keberkahannya, ilmu yang paling luas pengetahuannya. Dan kebutuhan manusia akan tafsir Al-Quran Al-Karim sangat kuat. Karena siapapun di antara kita sebagai seorang muslim, kita ingin memahami semua firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah inti di mana kita bukan cuma membaca Al-Quranul Karim, bukan cuma kemudian menghafalkannya, tapi kita ingin mengamalkannya. Sebelum level pengamalan tentunya kita ingin faham, kita ingin mengerti maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian kita bisa mengamalkan entah itu perintah Allah kemudian kita lakukan, atau kemudian larangan dari Allah hingga kita tinggalkan. Kita ingin tahu maknanya betul-betul apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam firman-firman. Karena tentunya di banyak penyebutan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan kaedah-kaedah usul, Allah Subhanahu wa taala terkadang melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu tapi bentuknya berita. Bentuknya dalam firman-Nya berita. Padahal maksudnya dalam berita tersebut ini perintah wajib loh. Padahal kemudian berita tersebut mengandung larangan, ini haram loh. Nah, kita ingin paham. Makanya kebutuhan manusia akan memahami Al-Quran Al-Karim sangat kuat. Itulah kenapa kemudian semua kita harus mempelajarinya. Karena ia ilmu yang sangat mulia, ilmu yang paling berkah. Dan kata beliau, kebutuhan manusia akan hal tersebut luar biasa kuat. Waqad syarrafa Allah Subhanahu wa taala ahla tafsir wa rafa'a makanatahum wa ja'alahum marja'an li ibadihi fi fahmi kalamihi wa ma'rifati muradihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan, telah mengangkat derajat para ahli tafsir dan menjadikan mereka sebagai rujukan untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cukup sebagai sebuah alasan begitu mulianya ilmu ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan para ahli tafsir rujukan, di mana manusia bertanya kepadanya akan firman Allah A, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan dia rujukan manusia untuk bertanya akan maksud firman Allah B. Cukup ini menjadi sebuah keutamaan. Allah muliakan dia dengan ilmu tafsir, Allah angkat derajat dia dengan ilmu tafsir, Allah jadikan dia sebagai rujukan manusia untuk bertanya tentang maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilmu talibil ilmi bifadli ilmi tafsir wa uluwi sya'nihi wa jalalati qadrihi mimma yu'inu ala iqbalin nafsi ala ta'allumihi wa akhdhihi biquwwatin wa jiddin wa ijtihad. Dan para penuntut ilmu ketika dia mengetahui akan keutamaan ilmu tafsir, semua antum atau semua yang mungkin suatu saat nanti akan nonton video ini, bahwasanya ketika penuntut ilmu mengetahui akan keutamaan ilmu tafsir, itu adalah satu perkara yang akan membantu dia membuat hati ini siap untuk kemudian mempelajarinya dengan semangat, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tahu keutamaannya. Jadi seorang penuntut ilmu ketika dia tahu akan keutamaan ilmu tafsir, itu akan membuat dia mudah,
akan menolong dia mudah untuk mempelajari ilmu tafsir dan kemudian mengerahkan semua daya dan upaya dia untuk mempelajari ilmu tafsir. Makanya pada kesempatan ini kita ingin sebutkan beberapa keutamaan ilmu tafsir, dan dengannya kita berharap membuat semua kita bersemangat untuk mempelajari tafsir Al-Quran Al-Karim. Tentunya pada tulisan ini disebutkan sampai 10 kalau tidak salah. Tapi melihat waktu yang ada, sepertinya mungkin tidak bisa kita sebutkan semua. Sebagian di antaranya, ada 7. Ada 7 keutamaan yang beliau sampaikan pada tulisan beliau ini, dan mungkin sebagian di antaranya kita akan sampaikan. Kalau bisa 7-7-nya alhamdulillah. Tentunya dengan ringkasan ya. Karena kita tadi tentunya dari awal sudah terkendala dengan koneksi. Semoga semua antum bisa bersabar. Karena nuntut ilmu itu bagian dari menjalankan ketaatan kepada Allah, dan yang namanya taat harus sabar. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 174 175. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا." Yang artinya adalah, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Al-Quran Al-Karim, mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya beliau sallallahu alaihi wasallam membungkam orang-orang yang kala itu mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Siapapun di antara kita jika dia bertanya, kenapa kala itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam berkaitan dengan tongkat beliau? Karena di zaman itu ilmu sihir sedang marak dipelajari banyak orang. Maka seorang nabi dan rasul perlu untuk membungkam itu dengan satu mukjizat. Mukjizat semua kita insyaallah sudah faham. Yang namanya mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah. Satu perkara yang luar biasa. Allah berikan perkara-perkara ini kepada Nabi dan Rasul untuk menopang, untuk menolong dakwah nabinya ketika mereka berhadapan dengan umatnya. Nah, kenapa kala itu di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat beliau yang berubah menjadi ular? Tentunya mukjizat beliau banyak. Di antaranya tongkat beliau yang berubah menjadi ular yang memakan ular-ular tukang sihir itu. Mereka kala itu ketika melemparkan tongkatnya, mereka betul-betul lemparkan tongkat. Hanya mata manusia yang mereka sihir hingga mereka melihat bahwasanya ini berubah jadi ular. Tapi tidak dengan tongkatnya Nabi Musa. Betul-betul berubah jadi ular. Dan para tukang sihir itu tahu ini bukan sihir. Ini jauh di atas itu. Karena yang kami lemparkan tongkat. Mata orang yang kami sihir ngelihat itu seperti ular. Tapi yang dilemparkan Musa ini alaihissalam, ini betul-betul jadi ular beneran. Dan memakan ular-ular yang lain. Makanya mereka semuanya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kenapa mukjizatnya kala itu berkaitan dengan itu? Karena yang lagi marak dipelajari orang ilmu sihir. 2. Kenapa di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah menyembuhkan orang sakit? Karena di kala itu ilmu kedokteran sudah mencapai levelnya.
Penyakit ini obatnya itu, penyakit itu obatnya ini. Sudah sampai di situ kala itu pengetahuan orang tentang ilmu obat mengobati. Makanya kemudian di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sakit yang obatnya belum ada. Orang ini lahir buta, dari lahir buta. Nabi Isa alaihissalam hanya mengusap wajahnya, sembuh. Itulah mukjizat. Untuk apa? Untuk membungkam. Ajiza, ya'jizu, itu artinya lemah. Mukjiz, melemahkan. Mukjizat, perkara-perkara yang melemahkan. Maksudnya dengan hal yang luar biasa tersebut membungkam orang-orang. Ini berarti tidak lain tidak bukan mukjizat seorang, dia ini pasti nabi dan pasti rasul. Bukan cuma sampai di situ, bukan cuma menyembuhkan orang sakit hanya dengan sentuhan. Sakit bawaan lahir, obatnya belum ada, buta nih orang, disembuhkan hanya dengan disentuh. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sampai situ. Orang mati bangun, keluar dari kuburnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa tadi ulun sebutkan di awal mukjizat terbesar Nabi Muhammad Al-Quran Al-Karim? Karena di masa itu mereka sedang ramai beradu syair. Mereka sudah sampai level itu untuk kemudian menelurkan karya-karya syair. Datang Nabi Muhammad SAW yang buta huruf dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, membungkam semua ahli syair. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW buta huruf. Mereka tahu. Lawang sebagian mereka juga buta huruf. Bagaimana mungkin kemudian ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, menyampaikan satu perkataan, syair kita kalah. Kita aja nggak bisa bikin kayak gitu. Mukjizat, mukjiz, melemahkan, membungkam orang-orang kala itu. Itulah juga di antara hikmah kenapa Nabi kita Muhammad SAW Allah ciptakan dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena kalau bisa baca, kalau bisa tulis, maka akan benarlah sangkaan orang-orang musyrikin, alah itu Muhammad ngomong begitu, dia pinter baca. Muhammad ngomong begitu, dia itu pinter baca, pinter nulis, itu karangan dia itu. Nggak bisa tuh. Tidak bisa mereka mengatakan demikian. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi Muhammad buta huruf. Nabi Muhammad teman main mereka. Nabi Muhammad teman mereka dari kecil. Mereka tahu siapa orang ini. Karena kesombongan mereka tentunya yang membuat mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi tentunya paling puncak alasannya adalah karena Allah memang tidak berikan mereka hidayah. Ya, Al-Quran Al-Karim itu mukjizat Nabi Muhammad terbesar. Betul, mungkin kita tidak menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan. Betul. Mungkin kita kemudian tidak mengalami langsung kejadian di mana Nabi Muhammad kala itu Isra Mi'raj. Betul. Tapi subhanallah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad lebih daripada itu kita saksikan sekarang dalam keadaan atau dalam bentuk mushaf Al-Quran. Betapa beruntungnya siapapun di antara kita, hai orang-orang yang beriman, membaca Al-Quran Al-Karim dan kemudian memahami isinya, memahami maknanya, bisa mempraktekkan isinya. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran Tuhanmu. Apa itu? Muhammad dengan mukjizatnya yaitu Al-Quran Al-Karim. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quranul Karim. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, An-Nisa 175. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala.
dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah datang kepada kita Al-Quran tersebut. Telah sampai kepada kita Al-Quran tersebut. Dan tidak bisa kemudian kita beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak kita enggak tahu. Enggak, kita udah belajar. Nabi Muhammad sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebihkan. Makanya ketika Haji Wada kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau telah berkata kepada segenap kaum muslimin, ala hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikan semua perkara? Apa jawab semua kaum muslimin yang kala itu hadir? Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasul, engkau telah menyampaikan semuanya, enggak ada yang kurang. Firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, masuk pada keutamaan. Kata beliau hafizallahu taala, wa hadithuna an fadaili ilmi tafsir sayakunu fi wujuhin muhimmah tadullu labiba ala ma wara'aha wa yakfi at-tadhkiru bi usuliha an sardi furu'iha. Dan pembicaraan kita, kata beliau Syekh Abdul Aziz Al-Mutairi, pada bahasan kali ini adalah tentang keutamaan ilmu tafsir. Dan tentunya kita akan membahas beberapa sisi dari keutamaan ilmu tafsir. Dan tentunya kita akan menyebutkan inti permasalahannya saja dan bukan cabang-cabangnya. Artinya kita harus pahami. Dan dengannya mudah-mudahan semua kita bersemangat untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu tafsir Al-Quran. Yang pertama, fa aslu fadaili tafsir huwa annahu mu'inun ala fahmi kalamillahi azza wa jal wa ma'rifati muradihi wa man utiya fahmal Quran faqad utiya khairan katsira. Yang pertama, di antara keutamaan ilmu tafsir adalah bahwasanya ilmu tafsir menolong kita untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tafsir menolong kita untuk mengetahui maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang diberikan karunia mudah memahami firman Allah Subhanahu wa taala, mudah memahami tafsir Al-Quran, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan karunia pemberian yang sangat banyak, luar biasa. Kenapa? Faham firman Allah, faham maksud dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Itu nikmat yang luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa anna fahmal Quran yaftahu li talibil ilmi abwaban minal ilmi yaghfalu anha ghairuhu, bal rubbama sami'a kalimatan min rajulin fadhakarathu bi ayatin kana yata'allamuha fayanfatihu lahu bidzalika bab aw abwab minal ilm. Dan sesungguhnya memahami Al-Quranul Karim itu akan membuka untuk semua para penuntut ilmu tafsir pintu-pintu ilmu yang lain, di mana bisa jadi orang lain kemudian lalai akan hal tersebut. Bahkan bisa jadi ketika seorang mendengarkan orang lain berkata dengan satu kata, akhirnya dengan kata tersebut mengingatkan dia akan firman Allah dan kemudian tafsirnya. Kenapa? Karena dia sudah mempelajarinya. Terbuka nanti untuknya begitu banyak ilmu yang lain. Dari tafsir Al-Quran, dia faham satu pemahaman akidah. Dari tafsir Al-Quran, dia faham akan ilmu, akan hukum fikih tentang bab tertentu. Terbuka untuk dia kemudian ilmu berkaitan dengan pengsucian hati dan jiwa.
Terbuka kemudian untuk dia pintu mempelajari akhlak, mempelajari adab, dari memahami Al-Quranul Karim. Terbuka untuknya begitu banyak ilmu yang lain. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab. Dari mempelajari Al-Quranul Karim. Karena ia lengkap. Ini keutamaan mempelajari ilmu tafsir. Menolong seseorang memahami firman Allah, memahami maksud dari firman Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan karunia yang demikian, mudah untuknya mempelajari tafsir Al-Quran, mudah dia memahami tafsir Al-Quran, berarti Allah karuniakan kepada dia nikmat yang begitu dahsyat. Dan mempelajari ilmu tafsir akan membuka untuk para penuntut ilmu tafsir ilmu-ilmu yang lain. Anda akan faham akidah dari tafsir firman Allah, ibadah dari tafsir firman Allah. Anda faham halal haram, muamalah juga ada, akhlak apalagi, adab juga lengkap. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian singkat yang kedua, anna asyrafal kalami wa ahsanahu wa asdaqahu wa a'zamahu barakatan wa fadlan huwa kalamullahi ta'ala. Bahwasanya perkataan yang paling mulia, perkataan yang paling baik, perkataan yang paling benar, perkataan yang paling agung dan paling besar berkahnya dan keutamaannya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Makanya kita tahu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan" ila akhir ayat. Dan siapakah orang yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah? Para dai. Yang semua antum insyaallah nanti akan menjadi dai, penyeru manusia kepada agama Allah. Apa yang antum sampaikan? Firman Allah. Apa yang antum sampaikan ketika dakwah? Firman Allah. Dan juga tentunya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan paling mulia, perkataan paling baik, perkataan paling benar, perkataan yang paling banyak dan paling agung keberkahan dan keutamaannya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ruwiya anna fadla kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqih. Oh, subhanallah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya keutamaan kalamullah, keutamaan firman Allah dibandingkan perkataan siapapun sama seperti utamanya Allah dibandingkan semua makhluknya. Saking mulianya ilmu ini, Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitab Al-Quranul Karim yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, diberkahi. Nah, ini penting sekali. Makanya ketika seorang mempelajarinya, dia sedang mempelajari satu perkataan yang diberkahi. Apa itu berkah? Diambil dari kata bahasa Arab birkah yang artinya kolam. Sifat kolam itu airnya banyak dan berkesinambungan. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin diambil dari kata bahasa Arab birkah yang artinya kolam. Itu asal usul kata barokah. Al khairul katsir wa dawamuh, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Dan kita berdasarkan firman Allah ini boleh tabarruk, nyari berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nyari kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkesinambungan kebaikan tersebut dengan membaca Al-Quranul Karim. Dia adalah di antara amal saleh yang diberkahi. Apa itu? Membaca Al-Quranul Karim, karena adalah perkataan yang penuh dengan berkah.
Liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab, agar mereka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan agar orang-orang yang berakal mereka kemudian mengingat atau mendapatkan peringatan. Wallahu a'lam bissawab. 3. Annallaha faddala al-ilma wa syarrafahu wa syarrafa ahlahu wa rafa'a darajatahum. Di antara keutamaan mempelajari ilmu tafsir adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ilmu tafsir kemuliaan, dan Allah memuliakan orang-orang yang mempelajari ilmu tafsir dan mengangkat derajat mereka. Dan kita saksikan itu. Bagaimana orang yang paham Al-Quran, sebelum paham deh, kita sedang membahas orang hafal Quran aja. Orang hafal Quran, anak kecil nih, atau siapapun di antara antum, insya Allah misalnya nanti, ketika dia hafal Al-Quran, tentu belum paham semua isinya dong. Tentu belum mempraktekkan semua isinya dong. Baru hafal nih. Sebagian maknanya dia faham, sebagian firman Allah dan juga kemudian perintah dan larangannya, ada yang dia lakukan, ada yang dia tinggalkan, perintah dia lakukan, larangan dia tinggalkan, enggak semua, baru sebagian. Allah sudah muliakan kan? Ya, mulia sekali orang-orang para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena ia memang ilmu yang dengannya Allah muliakan para pemeluknya. Ia adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu tafsir dan memuliakan orang yang mempelajari ilmu tafsir dan mengangkat derajat mereka. Di masyarakat kita tahu, dulu ana ketika di Madinah, itu ketika berkenalan satu sama lain antar mahasiswa dan sampai kepada pertanyaan, antum di fakultas apa? Kemudian ada yang mengatakan ana di fakultas Al-Quran, itu kita langsung angkat topi. Semua kita paham itu. Semua mahasiswa paham itu. Bahwasanya kalau ada satu mahasiswa dan dia anak fakultas Al-Quran dan tafsir, itu mesti kita angkat topi. Karena untuk masuknya mesti hafal 30 juz dulu. Yang lain-lain standar minimal kan 5 juz. Tapi kalau ada mahasiswa kemudian dia masuk fakultas Al-Quran dan tafsir Al-Quran, dia mesti sudah hafal 30, karena itu persyaratan masuknya. Artinya kita tahu dan kita rasakan bahwasanya ini orang Allah muliakan dengan Al-Quran yang dia hafalkan. Mulia dia. Dan kita memang memuliakannya. Dan kita tahu beberapa orang, bahkan banyak orang di luar sana, para penghafal Al-Quran, Allah muliakan kehidupannya di dunia. Allah muliakan. Karena ini janji dari Allah, Allah angkat derajat mereka. Wal ilmu bil Quran huwa afdalul ulumi wa ajma'iha. Dan ilmu tentang Al-Quran itu adalah ilmu yang paling utama. Ya dong. Bahkan ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Quranul Karim itu iman kepada Allah. Al-Quranul Karim itu intinya iman kepada Allah. Karena tidak kita dapatkan dalam Al-Quranul Karim kecuali minimal. Dalam setiap halamannya, antum bisa cek habis ini. Antum bisa cek habis ini. Setiap halaman Al-Quran, mau cetakan manapun silahkan. Minimal ada 20-an. Lafzul jalalah Allah atau asma dan sifatnya. Cek aja. Cek aja. Per halaman. Lafzul jalalah Allah atau asma dan sifatnya. Sami'un alim, khabirun bima ta'malun, ghafurur rahim. Minimal 20. Makanya kata para ulama, Al-Quran, inti Al-Quran, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan, fahuwa jami'un li anwa'il ulumin nafi'ah.
Dan Al-Quranul Karim itu mencakup semua ilmu yang bermanfaat. Di antaranya, fa'usul iman wal i'tiqadus sahih wa ta'rifu billah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa sunanihi fi khalqihi mubayyanatun fil Qur'an. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran itu ilmu yang paling utama dan paling mencakup semua ilmu. Satu, bahwasanya prinsip-prinsip keimanan, keyakinan yang sahih dan lurus, kenal kepada Allah dengan asma dan sifatnya, perbuatannya, dan bagaimana ketentuan Allah akan semua makhluknya diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Semuanya diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Walaupun tentunya kita tahu Al-Quranul Karim diterangkan secara mujmal, secara global, detailnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah habiskah? Sudah habiskah waktunya? Oke, sedikit lagi, satu poin lagi yang terakhir. Kayaknya ini kita akan lanjutkan di pekan mendatang ya, untuk memotivasi dulu ya. Baru kemudian kita belajar masuk dari surah Al-Bayyinah. Wa usul al-ahkam al-fiqhiyah, prinsip-prinsip hukum-hukum fikih ada di Quran. Usulul mawaid was suluk wa tazkiyah, prinsip-prinsip nasihat, akhlak, pengsucian hati dan jiwa ada di Quran. Wa kadzalikal adab wal akhlaqul karimah, dan juga diterangkan dalam Al-Quran adab, akhlak yang mulia. Wa fihi bayan umur dhallat fiha wa tawaif, juga di dalamnya diterangkan begitu banyak perkara yang lain, di antaranya kesesatan umat-umat terdahulu dan kelompok-kelompok tertentu, diterangkan dalam Al-Quran agar kita tentunya tidak terjerumus ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. 3 di antara total 7 yang kita ingin sampaikan berkaitan dengan keutamaan ilmu Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran, dan bagaimana manusia semuanya butuh untuk mempelajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf kami mohon maaf. Semoga siapapun di antara antum di rumah sana, yakni mau tetap bersabar, tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, walaupun kemudian kita tidak face to face dulu, tapi ini sudah seperti face to face ya. Saya melihat antum semuanya sekarang di monitor. Tetap bersemangat, tuntut ilmu Al-Quran. InsyaAllah ketika antum menuntut ilmu Al-Quran, antum mudah memahaminya, mudah mengamalkan isinya, dan dengannya Allah muliakan antum di dunia sebelum di akhirat kelak. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.